Cek, cek, cek. Aduh, gak beres ini sinyalnya. Sinyalnya Cek, jelek cek, cek. sekali. Masuk gak suaranya? Ya. Kok? Oh alah, tadi keputus, sorry. Iya, sinyalku juga jelek. Oh alah, oke, Kok oke. mantul Mantul, mantap betul. suaranya? Bentar. Masuk gak? Atau masih mantul? Sita gabut banget ya, Sid. Sampai ikutan mulu. Sumpah, Sril. Harus banget baca buku ini, Sril. Filosofi Teras. Sebagus itu sih, menurutku. Sinyalku elek tau, kayak pendukung setia. Nggak denger suaranya, Sril. Oh alah, Suaranya nggak masuk. cek, cek, cek. Pendukung setia sih. Oke. Masuk gak suaranya? Masuk. Jelas. Jelas. Oke, ulangi. Oke. Kayak tadi yang pita kuning. Tadi belum dijawab, sorry. Buat teman-teman yang tadi Iya. udah gabung, keputus. Ya, jadi ya, ya mungkin gimana ya, entah itu jadi donatur ataupun jadi relawan di sana, itu masih jadi keinginan di diriku. Terus di pita kuning jadi bagian apa Nana? Kan tetap setia, Jenep. Kenapa? Di pita kuning jadi divisi apa atau bagian J, apa kamu gitu? nggak J, jadi relawan. Jadi relawan. Nggak ada Ya, divisinya gitu, divisi apa atau belum ada jauh ini. oh, Jadi oh. kayak ya intinya ingin bergabung aja, memberi tetap interested itu, tapi dengan cara yang lain sih, belum aku pikirin. Kalau yang di dreamku tuh cuman pengen jadi Yellow Angel gitu, sebutan untuk relawan kita kuning. Mantap. Nana termasuk tipe yang Jadi suka baca memang buku tertarik atau di situ sih ya. yang biasa-biasa aja nih? Kenapa? Tipe yang suka baca buku atau yang iya pas nganggur baca buku? Tipe orang yang sebenarnya nggak bisa ya. Kalau misalkan kayak buku-buku gitu, sekarang tuh lebih suka buku-buku yang psikologi, terus yang emang buat self improvement gitu loh, Sril. Hmm. Suka baca buku Tekim. Nggak ada. Skripsi aja belum ke sentuh. Kalau buku Tekken kayaknya mesti dibaca sih, mesti suka kayaknya. Nggak mungkin. Buku Tekim tuh tebelnya tebel 1.000 halaman. Nggak mungkin aku baca semua. Tapi Iya, pengen sih. iya, ya kan. Aku, aku Cuman tuh baca itu, baca komen-komen apa namanya? Baca komen-komen di postingan kamu. Itu banyak yang bilang, wah ini Nana nih, dewanya Tekim, lordnya ke Tekim. iya. Iya, emang setebel itu sih Tekim. Itu nih, ada rekomendasi buku nggak? Gitu. Untuk Tekim kayaknya nggak tahu Ini sih. nggak tahu kalau buku Tekim, tapi kita harus baca ini. Ini bukunya Dava, aku pinjem. Halo Dava, bukumu di aku. Ah, itu kan Sama, dewinya Tekim. Masya Allah. Lord. oh tidak. Nggak ya, mana ada. Oke, terus nih, eh kalau Iya, nggak salah, lihat postingan kamu yang bulan berapa gitu. Itu pernah lihat itu ada di mana itu luar negeri. Itu acara apa Nana? itu tuh waktu itu ke Singapura ya. Ya,
Alhamdulillah sih itu juga kayak salah satu mimpiku gitu kan, bisa keluar negeri. Walaupun masih dengan biaya sendiri, itu tuh diajakin sama temanku beda fakultas anak Afrika. Hai Fitri. Nah, yang dari Singapura, tadi dia Singapura, ngomongin, Singapura. iya, ya jadi ke Singapura tuh itu kayak acara convention gitu loh, exhibition kayak gitu. Tapi lebih banyak mainnya sih. Cuman ketika aku di sana jadi ngerti habitnya orang Singapura itu seperti apa, tertib, ya disiplin kayak gitu. Jadi kayak pengen hidup di sana gitu loh, Rio. Karena serapi itu semuanya ke apa ya, enak aja buat hidup gitu lah. Ya tapi living cost-nya emang cukup tinggi sih. Iya. Ya emang bukan main. Cuman kayak buat, oh ternyata hidup di sana tuh seperti ini ya, orang-orangnya kayak gini. Anjir aja lupa. Halo Mbak Fitri. Mbak Fitri ini tokoh yang sangat berperan dalam mengenalkan Asril ke saudari Nana. Iya, tahu semua ya gitu. Oke, berarti yang di Singapura itu acara semacam conference. Itu tentang tag Ya, gimana? Atau kan apa? enggak kok, dia tuh kayak apa ya, exhibition buat peneliti-peneliti gitu. Itu juga karyanya temanku sih. Ya Selain kebetulan aja Singapura, diajak. Kenapa? selain Singapura, tempat lain pernah? Belum, doain ya. Semoga corona selesai nanti bisa studi lanjut di luar. Pengennya sih gitu. Pengen banget hidup di luar soalnya. Walaupun sebentar. Mantap. Nah, rencana mau kemana? Nggak tahu. Kalau misalkan rencana mau kemana untuk studi lanjut kan aku belum bisa nentuin ya dalam waktu dekat karena aku juga masih terikat kontrak kan selama 2 tahun Hmm, gitu. Setelah itu sih aku akan memutuskan menjadi apa nantinya. Cuman pengen keluar. oke. Terkait kontrak nih, kira-kira mau diceritain nggak di sini? Apa? Amin Tentang Turki. Iya. kontrak tadi. Yang apa? Yang 2 tahun Yang itu. kontrak yang tadi mau diceritain di sini apa enggak? Yang mana? Yang kontrak, Oh yang ya, kontrak yang boleh itu. sih. Boleh. Boleh. Turki, amin ya Allah. Iya, kalau Turki itu aku pengen pengen ini sih, pengen ke sana karena kayak antara Eropa dan Asia gitu. Tapi setelah aku ngomong sama kakak-kakak aku, katanya jangan Turki. Iya, kamu mau cari cowok Turki kan dia aku tahu. Eh, kalau Turki itu katanya kurang bagus gitu. Dia, ya kalau misalkan mau ke sana emang pengen ke Hagia Sophia ya ntar nabung aja buat liburan ya, tapi bukan buat pendidikan. Terus kalau misal kayak Hmm. yang dekat tempat itu ya, jadi alhamdulillah ya karena izin Allah juga emang dari Allah dititipin kepercayaan itu alhamdulillah dapat beasiswa dari PT Sinergi Engineering. Dia itu merupakan sebuah perusahaan EPC, Engineering Procurement Construction di bidang oil and gas. Nah, eh, di dalam kontrak itu ada perjanjian bahwa setelah lulus studi harus kerja di sana selama 2 tahun gitu sih. Nah, apa namanya? Pas seleksi itu gimana Nana? Apa yang perlu dipersiapkan biar bisa goals jadi di desa itu? jadi kalau misalkan aku ya kan emang dari awal tuh udah nyoba-nyoba berbagai beasiswa gitu ya, Hmm. tapi dari keluarga dari keluarga atau dari mbak sih kalau misalkan aku mau tes beasiswa itu kan aku selalu bilangnya mbak doain semoga kakak bisa dapet beasiswanya, tapi mbakku tuh nggak pernah ngomong, mbakku tuh malah ngomongnya gini, minta yang terbaik aja sama Allah kak, entah itu kamu dapat atau enggak kayak gitu. Jadi ya dari situ juga kalau misalkan daftar terus nggak diterima, kecewanya itu nggak berlebihan gitu loh, karena ya tahu mungkin bukan ini jalan yang terbaik buat aku, mungkin rezeki Allah di yang lain tuh masih banyak, karena rezeki kan nggak cuma dari secara material ya, kita Iya. hidup, kita makan, kita bisa kumpul sama teman itu juga rezeki. Jadi ya gitu. Terus yang ketika daftar sini itu kalau nggak salah ada berapa tahapan ya. Yang pertama itu ada pengumpulan berkas,
Yang kedua itu ada tes tertulis. Yang ketiga itu ada interview. Interview itu ada dua, ada dengan user sama dengan HR-nya atau apa sih human resource-nya. Terus yang terakhir adalah feedback. Nah mungkin buat teman-teman kan banyak angkatan 2017 juga ya yang nantinya mau kerja itu rata-rata di setiap perusahaan pasti ada medical check up. Jadi ya dijaga aja tubuhnya dari sekarang. Walaupun bukan ya sebenarnya kita menjaga tubuh, menjaga pola hidup itu nggak semata-mata karena ini juga kan, karena mau medical check up, cuman kan ya untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Hai Reva. Halo, Reva. Oh ya, buat teman-teman yang masih bergabung di sini, silakan misalnya ada pertanyaan, masukan atau apa terkait yang mau diobrolin di sini bisa sampaikan langsung aja di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke yang bersangkutan, ke Nana. Iya. Oke, Kalau berarti misalkan lanjut Nana, lanjut. Kalau misalkan kayak ketika daftar beasiswa itu aku cuman berpikirnya mencari feel wawancara dengan orang penting itu seperti apa, terus pertanyaan-pertanyaannya bagaimana. Ketika psikotes, karena psikotes pun macam-macam gitu loh, tergantung dari pemberi beasiswanya. Sejauh yang aku macamnya. Berarti sekarang udah mulai nyaman nih di jurusan teknik kimia. Nggak Ya, nyesel udah lagi mulai. gitu. Jadi kayak soalnya aku kan emang orang yang lebih suka eksakta ya, lebih suka hitungan. Jadi ya apa namanya? Jadi ya apa sih ya nyaman aja di situ. Walaupun struggle sih karena isinya angka semua, kadang muak, kadang stres. Tapi alhamdulillah nyaman juga ke bed yang aku pikirin. Impian Nana setelah lulus. Apa Apa ya? tuh? Pengen ini sih daftar haji, amin. Dengan uang sendiri ya. Terus bisa umroh, Amin. bisa keluarga. Terus apa ya? Bisa beli rumah. Amin, amin, amin. Sebelum nikah bisa beli rumah ya Allah, amin. Amin. Apa ya? Ya, tapi kan Gak ada sih. yang Ya, apa sebenarnya yang wajib di kalau rumah si cowoknya, Nana. kenapa? Yang perlu beli rumah itu si cowoknya, yang cewek yang ikut cowok aja gitu loh. Enggak, tapi aku pengen beli juga sih. Apa Cowoknya nanti siapa? apa nanti iuran sama calonnya atau gimana itu? Ya, pokoknya pengen beli dulu deh. Oke. Ih, Masmu nonton serius? Iya. Mas Amin, halo sama Assalamualaikum Mas Amin. Mas Amin kayaknya nggak Saya ikut temen. sih. Iya. Oke, ini jam berapa sih? Barangkali masih lama. Oke, Masih kok. terus rencana berarti masuk kerja dulu di PT Sinergi Energi. Sinergi Energi, bener kan? Ya. Sinergi Engineering. Apa? Sinergi Engineering. Astaga, iya deh, ya. Sinergi Engineering selama 2 tahun. Terus rencana mau lanjut S2. Nah, tunggu aku mau jawab Jenap ya. Ya, Hai dulu. Mas, Si Jenap. pengen kerja di perkantoran yang gerak di bidang apa? Kalau ya alhamdulillahnya kan udah dapet kontrak ya, jadi selama 2 tahun itu mungkin aku kerja di bidang EPC, Engineering Procurement Construction, Oil and Gas. Jadi kayak kalau misalkan ada field baru yang ditemuin, itu kita memberikan rekomendasi prosesnya seperti apa, kayak gitu sih. Proses yang akan dilaksanakan di situ. Gitu. Sama mungkin kalau aku sendiri untuk kerja itu nggak pengen yang offshore, nggak pengen yang lapangan banget karena cewek, terus ya ibu juga di rumah udah sendiri gitu kan.
ya pengennya yang kerja juga cewek aja lah. Tapi pengen juga di petrokimia, tapi nggak pengen yang sampai naik-naik ke atas cooling tower atau apapun gitu, nggak pengen. Ya Ya, pengen yang enak aja. iya. Ya Allah, Ya, cewek banget ya. ya Hai gitu ya, Umar. yang bilang anak gitu. Iya pengen yang jadi itu, yang cewek aja lah. Tapi kalau studi lanjut harus studi lanjut entah kapan itu. Pasti ada studi lanjut. Hai Umar, Tapi kamu di rumah sama siapa? Umar apa? Ada ini aku tahu. halo Umar, halo Bu Sita. Oke, tadi Iya Pak Sita. sama pertanyaan dari Jenab itu selain rumah mau apa lagi nih kira-kira? Apa ini pengen punya apa selain rumah? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Konsultan Hmm, kayaknya. alasannya apa tuh? Ya nggak tahu sih soalnya kan kayak aku mikirnya kan setelah nggak tahu nggak tahu kita ke depannya kayak gimana. Kalau di buka konsultan sendiri kayak gitu. Soalnya aku bukan tipe Oke, orang yang bisa berwirausaha, akad ofisial. itu kakak perempuan. Oh iya, telat banget komen aku. Maaf J, baru kebaca. Pengen punya apa selain rumah? Gak tahu. Apa ya? Pengen punya Mbak Nana. Oh ini kayaknya adekku deh. Hai Rara. Pengen punya apa selain rumah? Lagi Pengen nggak punya pengen, keluarga ya. pengen punya apa ya? Nggak tahu. Pokoknya pengen lihat keluargaku sama teman-temanku. Gitu. Oke, Udah. itu teknik kimia itu berarti belajar itu nggak apa namanya? Kalau di kerja itu masuk ke ngecek smelter gitu berarti. Ya, jadi kalau misalkan mungkin penjelasan sedikit ya tentang teknik kimia itu, jadi dia jurusan yang mempelajari mengenai proses-proses pembuatan bahan-bahan kimia. Jadi yang kita pelajari adalah prosesnya. Biar prosesnya itu optimal, seperti apa. Ya benar, isinya hitungan banget. Ada isinya benar-benar hitungan, integral, diferensial, terus perhitungan-perhitungan alat. Kita juga harus merancang alatnya, kita harus memikirkan kondisi operasi dari proses itu. Terus kita juga mikirin limbahnya itu nanti dibawa kemana, kayak gitu. Sekompleks itu. Kepikiran pengen punya yayasan gitu nggak? Nah, apa tambah lobster? Aku yayasan apa ya? Belum sih, tapi Ya, dan kalau nggak pengen berdampak buat orang sekitarku dulu. mantap. Itu sih, belum kepikiran. Kenapa kamu pakai Oke, akun palsu, Ra? Kalau kita sama ya, kalau aku nggak tahu. Belum sih, belum ada kepikiran sama sekali. Ntar tapi abisnya aku termasuk follow tipe kamu. yang suka pelihara itu Nana, pelihara pet. Enggak, enggak, enggak ada. Enggak. Aku nggak punya peliharaan. Ya berarti beda sama si itu ya, beda sama si Falah. Falah itu punya apa aja kayaknya. Oh iya, aku nggak punya. Pernah punya kura-kura, tapi hilang. Jadi kayak kita nggak mau beli lagi. Oke. Di belakang rumah ada kolam kura-kura, tapi hilang. Oke, sekarang udah jam 21 kalau nggak salah. Sampai jam berapa sih, Sril? Jam berapa sih ini? Iya, harusnya tuh kalau VG itu cuma sejam, cuman karena tadi kepotong jadi iya ini masih banyak waktu sih Potong. sebenarnya. Oke, mungkin sebagai penutup nah, boleh nge-share nggak kayak apa namanya closing statement buat teman-teman yang terkait tema ini ya, temanya kan nah, pernah mendapatkan kesempatan. Kira-kira apa nih Oh ya. closing statement dari mana terkait
teman-teman yang mungkin punya kesempatan cuman nggak mau diambil atau nunda-nunda gitu? Kalau statement tentang jangan pernah menina-bobokan kesempatan, itu kalau aku intinya itu kalau misalkan ada peluang ya kamu ambil itu, kita ikhtiar, untuk hasilnya serahin sama Allah. Karena aku nih ya, aku bacain ya di buku ini tuh aku bener-bener kayak terpukul gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak kesuksesan prestasi kita ketika kita kerja, maksudnya kayak prestasi akademik ataupun kerja ataupun apapun itu merupakan hal yang antara kita bisa kontrol dan nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah usaha kita. Tapi untuk hasil itu banyak hal di luar yang mempengaruhi itu. Jadi ketika kita itu bisa mencapai hasil itu, kita jangan bangga terhadap hasil yang kita raih, tapi kita harus bangga terhadap prosesnya. Kayak gitu. Mantap. Alhamdulillah bukunya bermanfaat ya. Ya, karena ya kan semua itu kan juga rezeki dari Allah ya. Jadi ya kalau nggak ada Allah, kalau Allah nggak meridhoi itu bukan buat kita ya berusaha apapun ya kita nggak bisa. Dan itu juga maksudnya kenapa aku akhirnya kayak bukan memegang prinsip sih, lebih ke lillah gitu, kayak ya udah apapun itu hasilnya dari Allah. Karena kalau misalkan kita terlalu berharap akan sesuatu dan hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi kita, yang ada hanyalah kekecewaan. Dan ketika kita kecewa, kita gagal. Maksudnya ketika kita gagal, kita kecewa, bangkitnya itu lebih susah. Gitu nggak sih? Kalau aku berpikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak kita nggak terlalu berharap, ya udah, ya udah gitu. Gitu. Ya nggak sih? Benar. Setuju. Ya. Karena aku udah mengalami itu. Dulu aku nggak keterima SNM itu benar-benar udah berharap banget di situ. Aku udah kayak ya bisa dibilang itu kayak gagal gitu, tapi lama-kelamaan kayak dibilangin sama keluarga, sama mbakku juga, ya yang penting tuh ikhtiar aja dulu Kak, hasilnya serahin sama Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Iya, setuju. Ya, buat teman-teman sih, kalau pesen, ya tadi nyimpulin dari apa yang disampaikan Nana, yang penting sih kalau kita doa itu, mintanya jangan minta, ya boleh kita minta apa yang kita mau, tapi lebih baik kita mintanya itu yang terbaik buat kita gitu. Karena yang kita minta itu mesti itu terbaik buat kita, tapi yang terbaik untuk kita itu pasti itu yang bakal cocok dengan kita. Ya, karena apa ya, maksudnya manusia tuh kadang sok tahu gitu nggak sih? Padahal, iya maksudnya kayak kita sok tahu, maksudnya gimana ya, kita kayak itu tuh baik, tapi ternyata itu bukan yang terbaik dari kita ya. Apapun yang diberikan Allah, kapanpun itu dan pada kondisi apapun itu pasti yang terbaik untuk kita. Cuman kitanya aja kadang yang nggak sadar akan itu. Iya, manusia itu suka keras kepala emang sih. Iya. Oke. Terima kasih buat Nana yang udah gabung di acara Mini Talk kita malam hari ini, udah menyempatkan waktu. Iya, kalian biasanya mau belajar kayaknya sih. Enggak, serius. Tadi aja aku masih family time secara virtual. Iya, oke, makasih Nana ya untuk malam ini udah sharing banyak tentang kepada kita tentang yang udah Nana lakuin selama dulu masih SMA terus sampai kuliah sekarang, terus pengalaman dia di organisasi di Rangawan itu. Iya, banyak banget yang sudah kita dapatkan dari Nana. Semoga yang disampaikan itu bisa kayak tagline acara ini berfaedah, bicara bebas faedah. Jadi semoga ini acaranya berfaedah gitu. Juga buat teman-teman yang udah gabung selama kurang lebih sejam dari awal tadi kita mulai, terima kasih. Mohon maaf apabila tadi ada kendala teknis, ya namanya juga manusia ya, mesti ada kekurangan kalau kata Pak Ustadz gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, semoga dimaafkan. Ya berkas sebentar tutup acara malam hari ini kita berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku nggak tahu serius, sumpah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, terima kasih Asril, maaf ya. Mantap. Ya.